Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Priska. Selamat datang di PB Media. Kali ini aku mau review buku Muslimah Planner. Muslimah Planner ini dari penerbit Ziyad Books. Nah, jadi ini pertama ya, sebelum di unboxing kayak gini tampilannya. Bundling paketnya. Di sini ditulis gitu, ada 260 halaman untuk everyday planner-nya dan 100 halaman untuk budget planner. Ukurannya A5 dengan kertas HVS 70 gram. Unboxing yuk. Ternyata kuat juga plastiknya ya. Keren. Keren. Barokallah. Luarnya tuh covernya tuh satu pilihan aja, tapi ini tuh lucu banget, bener-bener kayak muslimah planner banget. Ilustrasinya bener-bener sangat lucu. Udah gitu, ini tuh secara fisik ringan banget, karena emang HVS-nya 70 gram aja ya. Jadi bener-bener ringan. Walaupun ini hardcover, ini supaya lebih awet. Nah, kita buka ya isinya kayak gimana. Nah, pertama di sini tuh bener-bener full color banget, estetik gitu loh. Sederhana, simple, lettering art juga banyak lettering artnya. Nah, ini kalendernya, kalender secara umum. Dan di sini ada kalender puasanya. Kalendernya terdiri dari 2 tahun ya, 2022 dan 2023. Ini kalender puasanya ada puasa wajib, puasa sunnah. Terus di sini ada beberapa naskah. Ini tentang muslimah kreatif, makin produktif. Be ready for countless blessings that Allah gives you after your every effort. Jadi aku harus latihan lagi ya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini be grateful for everything. Jadi di sini disuruh bersyukur gitu kan. Nah, di sini tentang biar cantikmu maksimal. Ini ada makanan yang sehat, kesehatan rambut, kesehatan kulit. Nah, terus ini ada yuk tambah penghasilan. Jadi ini kayak apa ya, lebih sesuai dengan kondisi sekarang gitu loh, pandemi gitu kan. Banyak orang yang membutuhkan tambahan penghasilan. Jadi di sini dikasih tipsnya. Nah, selanjutnya dari yearly goals. Yearly goals ini tuh terdiri dari berbagai aspek ya. Ada aspek personal, finansial, spiritual, health, dan work atau school. Kalau misalnya yang nggak bekerja dan nggak sekolah ya bisa diganti dengan apa ya, skills gitu kali ya, skills. Terus ternyata ini tuh punya porsi yang berbeda-beda gitu loh. Dan pas aku teliti agak aku analisis lebih lanjut, porsi yang paling besar tuh spiritual, kayak lebih banyak gitu loh nulis di spiritualnya. Bagus. Nah, yang berikutnya adalah doa. Nah, doa di sini ini bukan doa yang biasa kita ucap kayak doa bangun tidur, doa mau makan gitu. Tapi di sini doanya kayak suka luput nih doa-doa yang lainnya kayak masuk pasar. Nah, ini sini pasar di sini maksudnya tuh kayak sekarang tuh kayaknya lebih ke toko online gitu loh, kayak doa masuk Shopee gitu kali ya. Lebih kayak gitu. Karena kalau kita di pasar udah kayak jarang gitu kan keluar rumah. Terus habis itu ini agenda penting. Jadi agenda pentingnya cuma segini space-nya karena ini kayak yang lebih penting. Nah, ini my special moment. Di awal naruhnya ya. Nah, biasanya tuh aku kalau beli planner tuh sukanya di akhir. Wah, aku nih jadi moderator, jadi pembicara, atau enggak misalnya special moment bersama keluarga kayak gitu, foto. Nah, di sini setiap bulannya selalu kayak gini ya formatnya, bulan, dan ada quotes-nya. Quotes-nya tuh beda-beda. Nah, ini monthly planner-nya. Jadi kotaknya kecil-kecil gini, kayak buat sekilas rencana gitu kan. Nah, ini weekly planner-nya. Kalau weekly planner biasanya aku isi dengan sesuatu yang udah terjadi gitu. Jadi kayak misalnya mini diary gitu. Kayak misalnya aku udah berhasil ngapain aja gitu. Yang terrealisasi itu apa aja. Biasanya setiap planner aku begitu. Terus habis itu di sini ada ibadah tracker. Ini days of gratitude. Jadi apa yang kamu syukuri di bulan ini. Biasanya aku bisa nulis di yang ini nih. Jadi lembar ini tuh bisa aku buat curhat bebas gitu loh. Kalau misalnya yang ada kolom-kolomnya gini, daripada sayang nggak diisi, lebih baik aku ganti. Jadi ini rencananya mau aku ganti dengan apa yang aku baca di bulan ini. Kayak misalnya jadi hari pertama tuh aku baca apa ya, The Art of Dakwah gitu misalnya. Halaman berapa sampai berapa kayak gitu. Jadi setiap hari aku akan dapat tantangan membaca buku. Nah, ini ada habit tracker.
Kalau misalnya kalian nggak menemukan gitu ya, maksudnya di sini tuh kayak belum lengkap gitu di ibadah tracker atau di sini, kalian bisa ditulis di sini, kalian sini disediakan gitu kalau mau kosongnya, hafalan Quran, murojaah dan sebagainya. Dan dapat lagi, menurut aku caranya ini keren banget sih, karena selain yang biasa kita lakukan, di sini juga ada hal luar biasa yang kita lakukan. Hal luar biasa, menanam pohon itu kan kalau bisa jadi sebulan tuh nggak menanam pohon gitu kan. Nah ketika ada tantangan ini tuh kita bisa jadi menanam pohon gitu. Tapi sebenarnya menurut aku yang paling benar itu adalah menanam tanaman gitu, karena nggak mesti pohon kan. Kalau pohon itu kita harus beli kayak pokok pohonnya gitu kan, misalnya pohon jati gitu, pohon kayu putih. Nggak gitu sih sebenarnya. Kayak kalau menanam tanaman kita tuh bisa dari benihnya gitu loh. Misalnya kita mau nanam tomat atau menanam sawi, menanam seledri, dan aku sudah melakukannya dong. Kalau memasak untuk keluarga pasti emak-emak selalu melakukan setiap hari kan. Berbagi konten positif nih, kadang-kadang terlupa kan, misalnya nggak setiap hari gitu loh. Bantu orang lain, baca buku, memberi hadiah. Nah ini mungkin jarang-jarang kali ya. Nah terus habis itu di sini ada free writing space, dan ternyata di atasnya selalu terdapat quotes yang aku telusuri itu selalu berbeda-beda. Barang siapa berjalan di jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Aku cuma pengen buktiin bahwa ini tuh bener-bener berbeda-beda setiap bulan. Pelan-pelan pada segala hal itu baik, kecuali pada amal akhirat. Jadi kalau pada amal akhirat kita harus bergegas, berlari. Mantap deh. Sabar sesaat saja di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan. Barakallah, Masya Allah. Nah, terus aku lagi yang ajaib adalah ada marhaban ya Ramadan ini. Nah, biasanya kalau di tracker lain yang aku temukan, di merek lain ya, itu ada di belakang atau ada di mana gitu kan, entah di mana. Dan aku kadang suka kelupa ngisi. Nah, ketika Ramadan trackernya ini ditaruh di bulan Ramadan gitu, kita tuh akan merasa harus ngisi itu gitu. Karena emang kita lagi waktunya mengisi bulan tersebut kan. Nah, ini langsung disambut gitu, marhaban ya Ramadan. Dan ini banyak banget ilustrasi yang full color dan lucu, menurut aku ini lucu banget, kayak jadi kita tuh merasa tersambut gitu loh. Ayo siap-siap, sebentar lagi Ramadan gitu kan. Nah di sini ada coloring page-nya dan ada quote singkatnya. Ini adalah Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan Ramadan itu akan jatuh di bulan April ya 2022. Terus pertama ada monthly plannernya dulu, weekly plannernya lagi. Dan di sini ada list of doa yang berbeda dari bulan-bulan lainnya. Ada untuk diri sendiri, keluarga, umat, bangsa, dan negara. Jadi doanya di sini ditulis gitu ya. Terus itu ada Ramadan goals. Di sini goalsnya apa aja? Misalnya apa gitu yang belum pernah dilakukan. Misalnya ya, berbagi takjil gitu kan, berbagi takjil, atau misalnya bakti sosial kayak gitu. Dan ketika goalsnya sudah tercapai bisa diwarnain nih di sini, di tanggal berapa kayak gitu. Atau baca tafsir Quran, ikut kajian tahsin misalnya. Ini Ramadan chart, jadi ada apa aja tuh kan, ibadahnya biasanya lebih banyak gitu kan, ada tarawih juga gitu, dan sedekahnya tuh usahakan tiap hari. Nah di sini My Quran trackernya jadi kayak lebih detail gitu lah, hafalan murojaahnya tuh yang mana kayak gitu, jadi lebih detail. Terus habis itu ada gini lagi, selama 30 hari. Jadi walaupun puasa tetap aktif ya, writing lagi. Nah, tiap bulannya diulang seperti itu sampai di akhir bulan. Tanat. Jadi ada coloring for self healing. Jadi emang bener sih kalau mewarna itu bikin kayak mengobati jiwa gitu. Ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Terus ada doodling your days. Jadi kita disuruh gambar sendiri di sini. Kalau misalnya mager ya nulis aja, atau terserah apa aja. Terus aku nyoba ya, ini kan ukuran jenis kertasnya itu juga pada GSM itu nembus kalau dikasih spidol, tapi aku nyoba spidol yang ini. Entah itu karena merek spidolnya atau emang keajaiban kertas ini itu nggak tembus sama sekali dong. Jadi aku bahagia banget ini bisa dipakai buat nulis lettering art. Buku ini menyediakan space untuk muhasabah akhir tahun. Yang pertama adalah apa yang disyukuri, alhamdulillah aku begini begitu perubahannya ini. Dan apa yang diistighfarkan, apa dosa-dosa kita, astagfirullah aku ternyata kurang berubah di bagian ini dan sebagainya. Selesai.
muslimah, bannernya keren banget, barakallah.